Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini kita mau coba dalemi soal dunia batin menurut Imam Al-Ghazali. Fokusnya ke pengendalian diri atau ya nafs. Sumber kita kali ini macam-macam tulisan ya, yang ngebahas pandangan beliau soal alkimia jiwa gitulah. Misi kita hari ini, ya bongkar aja apa sih nafs itu. Terus kenapa perjuangan melawannya itu kok disebut jihad akbar, perjuangan terbesar. Dan gimana Al-Ghazali ngasih cara buat ngubah si nafs ini dari yang tadinya musuh malah jadi teman seperjalanan buat mencapai kedamaian. Nah, yang menarik nih, Al-Ghazali tuh nggak bilang nafs ini harus dihanjurin gitu, kayak kuda liar aja katanya. Bukan dibunuh, tapi dijinahkan biar jadi kekuatan positif buat kita. Betul sekali. Dan yang langsung kelihatan menarik itu ya dualitas makna nafs ini. Jadi di satu sisi, ini tuh pusatnya dorongan hewani kita. Kayak amarah, ghodab namanya. Terus syahwat atau hasrat syahwat. Nah ini sumbernya sifat-sifat jelek kayak serakah, iri hati gitu-gitu. Ini yang perlu kita perangi. Sisi liarnya lah kalau dibiarin. Tapi ada sisi lain juga kan, nggak cuma yang negatif aja. Tepat, ada level yang lebih dalam lagi. Nafs itu juga nunjuk ke esensi spiritual kita. Namanya latifah. Itu hakikat diri kita yang sejati. Yang bisa kenal sama Tuhan. Jadi perjuangannya itu bukan ngelawan diri kita yang asli. Tapi ngelawan kecenderungan rendah yang kayaknya ngebajak kendali diri sejati kita itu. Jadi bukan penghancuran diri ya, tapi pemurnian. Gitu. Oke. Jadi ada semacam pertarungan di dalam diri ya. Terus gimana Al-Ghazali memetakan medan perang internal ini? Sumber-sumber kita nyebut ada 3 pemain kunci nih, akal atau akel, hasrat atau syahwat, sama amarah, godab. Bisa dijelasin dikit dinamikanya gimana? Tentu. Jadi coba bayangin aja, jiwa kita ini kayak kereta kerajaan gitu ya. Nah, akal itu idealnya jadi kusir yang bijak, yang megang kendali. Terus syahwat, dorongan makan, minum, seksualitas sama godab, amarah buat pertahanan diri, itu kuda-kudanya. Kuda ini penting, jelas, tapi kalau dibiarin liar aja, nggak dikendaliin sama kusirnya, ya keretanya bisa nabrak, bisa hancur. Jadi kesehatan spiritual itu, kata Ghazali, pas si kusir, si akal ini megang kendali penuh. Dia ngarahin kuda-kuda tadi sesuai tujuan penciptaan. Fitrah namanya. Ibaratnya balikin jiwa ke setelan pabriknya lah buat ngabdi ke Tuhan. Dan katanya Ghazali nekenin banget ya, gimana satu dorongan itu bisa nyambung, bisa memicu yang lain. Misalnya soal perut tadi. Persis. Ghazali itu jeli banget melihat rantai ini. Jadi hasrat perut, button, kalau nggak terkendali itu bisa memicu hasrat seksual, farj. Nah, buat muasin dua-duanya, kadang muncul hasrat buat ngumpulin harta, ngejar kedudukan. Dari situ bisa lahir penyakit hati yang lebih parah lagi, kayak iri, dengki, hasad namanya, karena ngelihat punya orang lain. Atau jadi sombong, kiber, karena ngerasa lebih hebat dari yang lain. Itu semua akarnya dari dorongan dasar yang lepas kendali tadi. Wah, kayak efek domino ya di dalam diri. Nah, Al-Ghazali juga katanya ngegambarin perjalanan jiwa ini lewat beberapa tingkatan kan? Dari yang paling kacau gitu. Betul, ada tingkatannya. Yang paling dasar itu nafs al-ammarah. Ini jiwa yang, ya ampun, sepenuhnya dikuasai nafsu. Terus-terusan ngajak ke keburukan. Di Quran juga disebutkan di surat Yusuf ayat 53. Ini kondisi jiwa yang masih liar banget kayak kuda tadi, belum tercerahkan. Terus ada tahap kayak tobatnya gitu? Iya, ada. Berikutnya itu nafs al-lawamah. Nah, ini jiwa yang udah mulai sadar. Dia mulai nyesel kalau abis berbuat salah. Dia mencela dirinya sendiri. Di surat Al-Qiyamah ayat 2 juga ada disebut. Kondisinya emang masih labil, kadang baik, kadang buruk. Tapi celaan diri ini justru tanda bagus. Artinya kesadaran spiritualnya mulai tumbuh. Ada pergulatan batin di situ. Dan tujuan akhirnya? Jiwa yang kayak gimana? Nah, puncaknya itu nafs al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, damai, tentram kalau ingat Allah. Ini yang disebut indah banget di surat Al-Fajr ayat 27-30 itu. Di sini, si kusir, akal, udah benar-benar pegang kendali penuh. Jiwanya udah ridho dan diridhoi. Udah harmonis lagi sama fitrahnya. Tapi buat nyampe ke ketenangan itu pasti butuh latihan keras ya. Apa metodenya Al-Ghazali? Istilahnya riyadhah itu ya? Betul, riyadhah atau latihan spiritual.
Ghazali ngasih 4 pilar utama nih buat ibaratnya melemahkan kekuatan liarnya si nafs. Pertama, ngurangin makan, taklil at-ta'am. Ini buat ngendalin akar syahwat perut tadi. Kedua, ngurangin tidur, taklil al-manam. Biar hati lebih terjaga, lebih waspada. Ketiga, ngurangin bicara, taklil al-kalam, biar nggak gampang kepleset dosa lisan. Dan yang keempat, ini yang paling menantang kayaknya secara psikologis. Nanggung derita atau gangguan dari orang lain. Ihtimal al-adha. Wah, yang terakhir itu agak unik, nanggung gangguan dari orang lain. Kok malah itu penting? Nah, ini dia. Karena itu langsung jeger. Kena ke benteng egonya kita, kesombongan kiber kita. Sekaligus ngelatih ngendaliin amarah, gadat. Kan susah banget ya, buat nafs yang angkuh, buat nerima perlakuan gak enak tanpa ngelawan. Jadi ini latihan langsung buat jinakin dua kuda liar tadi, ego dan amarah. Ini ada kaitannya sama zuhud juga nggak sih? Saya sering dengar tapi kadang salah paham, dikira harus miskin gitu. Oh, berkaitan banget. Tapi Ghazali ngelurusin nih, zuhud itu bukan soal kondisi kantong kita, tapi kondisi hati kita. Hati yang gosong dari keterikatan sama duniawi. Meskipun mungkin kita kaya raya kayak Nabi Sulaiman misalnya. Tandanya zuhud sejati itu apa? Ya kalau dapat untung nggak girang-girang amat, kalau rugi ya nggak sedih-sedih amat. Dipuji atau dicela ya sama aja rasanya. Fokusnya di dalam, bukan di luar. Oke, jadi riyadah itu latihannya, zuhud itu kondisi batin yang dituju. Ada pendukung lainnya lagi nggak? Oh, tentu ada. Semua latihan tadi perlu ditopang sama pertama, sabar. Sabar di sini bukan pasrah pasif ya, tapi kekuatan aktif jiwa buat ngelawan dorongan nafsu. Terus, dikir. Ingat Allah terus-menerus buat ngebersihin hati. Dan yang terakhir, muraqabah. Kesadaran terus-menerus kalau Allah itu ngawasin kita. Ini kayak CCTV internal gitu, yang jadi motivasi. Jadi ini sistem yang utuh banget. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi nyimak ya, Al-Ghazali itu ngasih kita kayaknya peta psikologi spiritual yang detail banget. Semacam panduan gitu buat ngenalin medan perang di dalam diri kita sendiri dan gimana caranya bergerak dari kekacauan si amarah tadi menuju ketenangan mutmainah. Betul. Dan hasilnya itu bukan cuma sekedar damai atau pikiran jadi jernih aja loh. Buat Ghazali, penaklukan nafs ini syarat mutlak. Syarat buat bisa deket dan kenal sama Tuhan atau ma'rifah. Jadi ini bukan soal menolak diri, tapi justru menemukan dan mewujudkan diri kita yang paling sejati. Nah, sebagai penutup nih ya, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Ajaran Ghazali ini kan usianya udah ratusan tahun ya, tapi kok rasanya relevan banget sama zaman sekarang. Zaman yang penuh distraksi, godaan instan, tekanan konsumerisme. Coba deh renungkan, dalam hidup Anda sehari-hari, gimana caranya bisa mulai praktekin prinsip mengendalikan bukan dikuasai sama berbagai dorongan internal kita itu. Jangan-jangan bener juga ya kata pepatah, musuh terbesar itu emang ada di dalam diri kita sendiri.